Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakariya. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Maryam binti Imran, salah seorang dari wanita yang terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairu nisa'il alamina arba'. Manusia perempuan yang terbaik di alam ini ada 4. Yang pertama, kata beliau, adalah Maryam bint Imran. Yang kedua, Asya imra'atu Fir'aun.
Asia, istrinya Firaun. Yang ketiga, wa Khadijah binti Khuwailid. Dan yang keempat adalah Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maryam, perempuan yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tuanya, taat kepada pengasuhnya yang juga beliau adalah paman dan bibinya, Nabi Zakaria alaihissalam. Maryam, perempuan yang senantiasa menjaga kehormatannya, perempuan yang Allah beri kenikmatan bisa mencicipi makanan dan buah dari surga. Perempuan yang melahirkan seorang nabi, Isa, anak Maryam. Jamaah yang dirahmati Allah. Episode yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana istri dari Imran yang bernama Hannah binti Faqud bin Kunbul, beliau bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya nanti anak yang dilahirkan itu seorang laki-laki, maka dia akan menjadikannya sebagai muharrara, orang yang spesifik, mengabdikan diri di rumah ibadah khusus untuk melayani orang-orang yang saleh dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rupanya yang lahir adalah Maryam, dan tentu ini yang membuat ibunya, yakni istri dari Imran, menjadi bingung bagaimana mungkin dia bisa melaksanakan nazarnya padahal yang lahir adalah anak perempuan, Maryam. Dan beliau menyatakan, walaysa dzakaru kal unsa, perempuan itu tidak sama dengan laki-laki. Hadirin yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-37, kelanjutan cerita yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ini berkaitan dengan keluarga Imran dan juga berketerusan Maryam dan juga selanjutnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Di ayat yang ke-37 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Maka Allah menerima nazar dari istri Imran itu dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana, dan Allah menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik pula. Wa kaffalaha Zakaria, dan Nabi Zakaria yang mengayominya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Nabi Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, wajada indaha rizqa, Nabi Zakaria mendapati di sisi Maryam itu ada rezeki. Qala, Nabi Zakaria berkata, ya Maryamu anna laki hadha, wahai Maryam, dari mana kau mendapati rezeki ini? Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, rezeki ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab.
Allah itu memberi rezeki siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Hadirin yang dirahmati Allah. Tentang rezeki yang Allah berikan kepada Maryam itu dinyatakan oleh ulama tafsir kita. Wa kana Zakaria idza dakhala 'alaiha yajidu 'indaha fakihata asy-syita fil qayd wa fakihatal qayd fil syita. Nabi Zakaria itu setiap kali masuk menemui Maryam, dia menemukan di sisinya banyak buah-buahan yang hanya buah itu di musim dingin dan tidak didapati di musim panas. Dia menemukan buah-buahan di musim dingin yang tidak didapati di musim panas. Dan dia pula mendapati buah-buahan di musim panas yang tidak didapati di musim dingin. Ini yang membuat Zakaria heran. Bagaimana mungkin ada rezeki yang tidak didapati pada musimnya? Sehingga dia bertanya, anna laki hadha? Dari mana buah-buahan yang seperti ini, wahai Maryam? Tetapi dengan penuh mantap, Maryam menjawab, huwa min indillah. Rezeki ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah. Selanjutnya, pada ayat yang ke-38, Allah melanjutkan, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah, pada saat itu pula, Nabi Zakaria bermohon kepada Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dia berkata, wahai Tuhan, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mendengar segala doa-doa. Ayat ini menunjukkan bahwasanya anak laki-laki tentu lebih baik daripada anak perempuan. Seperti pula yang dinyatakan oleh Allah di ayat yang lain, bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena anak laki-laki itu punya banyak kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Kelebihan kekuatan, kelebihan tanggung jawab, kelebihan dalam mencari rezeki, kelebihan dalam ketegaran, dan seperti yang dinyatakan pula oleh Rasulullah bahwa lelaki itu lebih panjang pikirannya daripada perasaannya. Laki-laki itu panjang pikirannya, pendek perasaannya. Sehingga memiliki anak laki-laki itu merupakan anugerah dari Allah dan sunnatul mursalina wassiddiqin. Dia adalah juga merupakan sunnah para rasul dan orang-orang yang jujur. Karena tentu semua rasul memerlukan generasi penerus atas dakwah yang dibebankan Allah kepadanya. Begitu pula orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, tentu generasi penerus laki-laki lebih punya harapan yang bagus dibanding dengan yang perempuan. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam riwayat bahwa Rasulullah mempunyai 6 orang anak dari Khadijah rahimahullah. Tetapi
6 anak ini 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan ketiga anak laki-laki Rasulullah seluruhnya Allah wafatkan. Dan yang tersisa adalah hanya 3 anak perempuan. Tentu ada hikmah di kemudian hari yang Allah ungkapkan mengapa Allah Subhanahu wa taala mewafatkan anak laki-laki, keseluruhan dari anak laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Para hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang berkaitan dengan pentingnya seseorang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi anak laki-laki, sekali lagi selalu berdoa kepada Allah agar diberi anak laki-laki, meskipun semua orang juga meyakini bahwa yang maha menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang namanya doa, permintaan, kalaupun belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu doa ini senantiasa bernuansa kebaikan. Doa ini mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan punya banyak kebutuhan dan yang tempati dia meminta adalah yang maha memiliki segala-galanya, yang maha kaya. Dalam sebuah hadis sahih Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, "Arada Utsmanu ay yatabattal." Utsman itu ingin dia menyendiri, menjauh dari kesenangan dunia. Tak ingin dia direpotkan dengan generasi keturunan. Fanahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah melarang beliau. Kemudian Rasulullah berkata, "Walau ajaza lahu dzalika lahtasainah." Sekiranya Rasulullah membolehkan Utsman untuk menjauhkan diri dari kesenangan dunia, tidak mau direpotkan dengan generasi keturunan, maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Lahtasaina," maka kami akan mengebiri diri-diri kami, sehingga kami ini tidak punya generasi yang menyibukkan kami dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dilarang pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "An-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Nikah itu termasuk sunnahku. Siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, menikah itu, falaysa minni, dia bukan golonganku. Wa tazawwaju, menikahlah kalian, fa inni mukathirum bikumul umamah, karena sesungguhnya aku ini sangat bangga banyaknya umatku nanti di kemudian hari. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain yang mirip dan senada, Rasulullah menyatakan, "Tazawwajul waludal waduda." Nikahilah perempuan yang penyayang dan bisa punya anak banyak. Fa inni mukathirum bikumul umama yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah, bangga nanti pada hari kiamat umatkulah yang terbanyak. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah Zakaria alaihi salam. Lama dia tidak berketurunan. Kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak, dan doanya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-39
Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab." Maka para malaikat memanggilnya. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sementara Zakaria itu lagi berdiri tegak, dia salat di mihrab. Apa pernyataan malaikat? Annallaha yubashiruka bi Yahya. Bahwasanya Allah memberi kabar gembira engkau dengan Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah. Yahya itu membenarkan kalimat-kalimat dari Allah. Wa sayyidan. Yahya itu nanti akan menjadi pemimpin. Wa hasura. Yahya itu adalah orang yang mampu menahan nafsunya. Wa nabiyan. Yahya juga nanti bakal menjadi nabi minas salihin. Dia termasuk orang-orang yang saleh. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah Zakaria dalam penantian yang lama untuk mendapatkan keturunan. Tapi dia tidak pernah berputus asa, tak pernah bosan. Dan dalam ketekunan dan kesabaran doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menganugerahkan kepadanya seorang anak lelaki yang bernama Yahya. Para ulama menjelaskan bahwa Yahya itu adalah sebuah kata yang diambil dari salah satu asma'ullah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Hayy, Allah yang Maha Hidup. Yahya berasal dari kata Al-Hayy. Kemudian pendapat yang lain menyatakan, di antaranya Qatadah mengatakan, summiya bi Yahya lianna Allah Ta'ala ahyahu bil imani wan nubuwah. Dinamakan itu dengan Yahya karena Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya dengan penuh keimanan dan kenabian. Wa qala ba'dhum, sebahagian lagi dari sahabat berkata, summiya bidzalika lianna Allah Ta'ala ahya bihin nasa bil huda. Dia diberi nama seperti itu Yahya karena Allah Ta'ala menghidupkan manusia ini dengan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena ajakan dakwah dari Yahya. Wa qala Muqatil berkata bahwa Yahya itu ismun mustaqqun min ismillahi ta'ala, yaitu sebuah nama yang diambil dari nama Allah Ta'ala, yaitu Al-Hayy, ya, fasummiya Yahya, maka dinamakanlah Yahya. Dan ada pendapat lain mengatakan li'annahu ahya bihi rahima ummih. Yahya itu menghidupkan kembali rahim ibunya, karena betapapun juga ibunya sudah tua. Bahkan dalam riwayat nyatakan wa mra'ati akhir, istriku itu sudah mandul karena dia sudah tua. Tetapi tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil kejadiannya. Jamaah yang dirahmati Allah. Mihrab. Fanadathul malaikatu huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Mihrab. Mihrab ini adalah sebuah tempat, sebuah ruangan yang khusus berada dalam sebuah rumah, dan ruangan itu memang khusus dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu belum ada masjid. Jadi di setiap rumah dari para nabi dan rasul itu ada tempat khusus untuk beribadah, dan itulah yang disebut dengan mihrab. Para hadirin yang dirahmati Allah, ini menunjukkan pula bahwa seluruh nabi dan rasul itu melakukan peribadatan kepada Allah. Seluruh nabi dan rasul itu salat. Meskipun salat itu dapat pula diartikan dengan ad-du'a. As-salatu hiya doa. Salat itu adalah doa. Definisi salat menurut bahasa. Tetapi definisi salat menurut istilah adalah
aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Rangkaian perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salat. Apakah seluruh nabi salatnya mereka juga rukuk dan sujud? Jawabnya ya. Seluruh nabi salatnya rukuk dan sujud. Namun bacaannya tentu berbeda-beda. Berbeda-beda. Waktunya ghair muqayyad, tidak ditentukan. Karenanya kita yang muslim ini, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah telah menetapkan waktu-waktu kita salat fardu 5 kali dalam sehari. Dan salat ini seperti yang dinyatakan Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Apa itu mi'raj, jamaah sekalian? Mi'raj itu adalah proses naiknya hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah mi'raj itu langsung memang mi'raj dengan mengendarai buraka. Tapi kita pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mi'raj kita adalah hubungan kita yang khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala lewat salat. Karenanya dengan salat 5 waktu yang kita lakukan, itu artinya minimal dalam sehari kita 5 kali melakukan hubungan yang mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini tentu juga mengingatkan kepada kita semua bahwa jangan sampai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala diabaikan. Jangan sampai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala direnggangkan, karena Allah Subhanahu wa taala tak pernah mengurangi rezekinya kepada kita. Selalu nikmat Allah Subhanahu wa taala dibentangkan kepada hambanya. Persoalannya hamba itu beriman atau hamba itu kafir, itu masalahnya dan akibatnya kembali kepada diri mereka sendiri. Mereka yang beriman tentu akan mendapatkan kenikmatan yang berlebih dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakinilah bahwa azabnya Allah amatlah sangat keras. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Karenanya kita yang berusaha untuk senantiasa memesrakan hubungan kita dengan Allah. Kita memang bukan nabi. Kita bukan nabi. Tetapi semoga kita ini menjadi hamba Allah yang saleh. Orang-orang saleh ini tidak menutup kemungkinan orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kualitas kesalehannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya mereka yang berlebihan salehnya, mereka diberi gelar sebagai aulia Allah, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini orang-orang yang menghabiskan umur dan segala potensi yang dia miliki untuk benar-benar menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang senantiasa bersemangat berjual beli, berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Hum awliyaullah. Merekalah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah, mari kita gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk benar-benar menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan meraih kesenangan Allah berarti kita meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada dunia yang berusaha dikumpulkan
oleh seluruh manusia. Allah nyatakan, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Rahmat Tuhanmu itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Mengapa demikian? Karena dunia yang berusaha mereka kumpulkan, tetapi menyebabkan mereka menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dunia itu tidak akan pernah menyelamatkan mereka. Mereka lah orang yang tertipu dengan permainan-permainan duniawi. Sementara orang-orang yang beriman benar-benar berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tentu Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu tidak akan membiarkan hambanya dalam kesusahan. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mencukupkan rezekinya. Allah akan mencukupkan rezekinya. Tentu rezeki yang cukup itulah rezeki yang berkah, dan rezeki yang berkah inilah yang mendatangkan dan melahirkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini pula yang dirasakan oleh seluruh nabi dan rasul. Dari 124.000 jumlah nabi dan rasul, hanya beberapa orang saja yang diberi kekayaan dan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bisa dihitung jari, orang-orang yang diberi kekayaan dan kedudukan oleh Allah. Tetapi mereka yang dicukupkan rezekinya oleh Allah dari para nabi dan rasul itu luar biasa banyaknya. Termasuk rasul yang sangat kita cintai, yang kita teladani, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak berlimpah harta beliau. Meskipun dalam riwayat pernah dijelaskan bahwa pernah ditawarkan dunia kepada beliau, tetapi dunia itu beliau tolak. Sejak dari awal dakwah beliau mengajak orang-orang Quraisy untuk menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau sudah ditawarkan dunia. Beliau ditawarkan harta, tahta, wanita, tetapi semua beliau tolak. Bahkan beliau melontarkan pernyataan kepada pamannya, wallahi ya ammi, demi Allah wahai paman, sekiranya mereka sanggup meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, saya tidak akan pernah meninggalkannya sampai Allah memberi saya kemenangan atau Allah mencabut nyawa saya. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah Rasulullah, teladan kita. Ya, karenanya tidak semua orang memang bisa menjadi pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hanya ulama ialah yang menjadi pewaris itu. Tetapi kita semua tentu dituntut untuk menjadi orang-orang yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa beri hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.